Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa uthni alaihi al-khayra kullah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim nabiyyina wa sayyidina wa uswatina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang saya hormati ibu-ibu, khususnya ibu tuan rumah, semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga semua urusan kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa kabar? Baik, alhamdulillah Ibu. Kita juga selalu semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rizki yang halal dan barakah, diberikan keturunan yang saleh dan salihah, dan juga semoga bisa istiqamah mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita, sehingga kita bisa mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, ibu-ibu yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat duduk bersama dalam nama majelis taklimnya, majelis taklim Mar'atus Sholihah. Mar'atus Sholihah itu artinya perempuan yang solehah. Alhamdulillah, tentu ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kita berkumpul untuk mengkaji ayat-ayat Allah dan juga mengkaji hadis-hadis Rasulullah, dan juga untuk mengenal agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini nikmat yang agung dan nikmat yang luar biasa. Karena ibu-ibu yang dirahmati Allah, nikmat yang terbesar itu bukan hanya atau bukan sekedar nikmat uang, nikmat rumah, nikmat apalagi harta, nikmat aset, atau nikmat yang lain-lain, tapi nikmat yang paling besar adalah nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah masih menitipkan iman dalam hati kita, dan Allah masih memberi taufik kepada kita untuk selalu memupuk iman tersebut dan meningkatkan iman tersebut, salah satunya melalui kajian seperti ini, maka itu merupakan nikmat yang terbesar yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Karena ketika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan fahamkan hamba tersebut terhadap agamanya. Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah ingin kebaikan padanya, maka Allah akan fahamkan ia terhadap agamanya. Maka ini nikmat yang sangat besar dan harus kita jaga dan kita lestarikan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini pertama kali saya ke sini. Yang salam kenal. Iya. Nama saya Umar Faruk. Saya, orang tua saya tinggal di sini, Bu, di Pondok Kelapa. Tapi saya tinggal sekarang dari 2019 tinggal di Depok. Saya nikah 2017, masih sempat tinggal sama orang tua 2 tahun 2019.
pindah ke Depok. Kalau dulu sering saya jalan-jalan ke apa namanya nih, Ion Mall tuh. Oh, sekarang enggak ya? Sekarang jadi makanya pas masuk ke sini, oh saya banyak kenangan di sini sama istri saya. Tapi ini pertama kali saya masuk ke dalam ya. Biasanya ke sini paling mentok ya sampai Ion Mall itu aja. Ibu-ibu yang dirahmati Allah ya. Semoga berkumpul ya kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tema kita pagi hari ini adalah menjadi wanita yang dirindukan surga. Tentu kita sebagai seorang yang beriman, semua dari kita baik laki maupun perempuan merindukan surga. Karena kita beriman kepada Allah. Kalau orang yang tidak beriman, mungkin dia tidak merindukan surga. Karena dia tidak percaya akan adanya surga. Tapi kalau kita, karena di antara rukun iman adalah iman kepada hari akhir dengan segala yang ada di dalamnya, termasuk surga dan neraka, dan bahwa manusia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal perbuatannya. Yang baik maka akan masuk ke dalam surga, yang banyak keburukannya, khususnya keburukan kepada orang lain, maka ia akan dihukum oleh Allah di dalam neraka. Maka kita sebagai orang yang beriman, ketika mendengar surga itu seharusnya kita punya antusias untuk bisa menggapainya dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kehidupan dunia ini tidak abadi, begitu Bu ya. Kehidupan dunia tidak abadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in." Umur umatku ini antara 60 sampai 70. Kalau umur umat Nabi terdahulu mungkin ratusan tahun. Ada yang sampai lebih dari 1000 tahun. Tapi semakin kesini zaman, umat manusia umurnya semakin pendek dan fisiknya semakin kecil. Kalau Nabi Adam tingginya 60 hasta, kita tingginya mungkin hanya hanya 1,5 meter, 1,7, 1,8 ya. Nabi Adam tingginya sampai 30 meter. Artinya semakin kesini umur kita semakin sedikit. Kalau umat-umat terdahulu mereka diberi kesempatan atau diberi umur panjang oleh Allah, artinya kesempatan mereka untuk beramal juga panjang. Tapi kesempatan mereka berdosa juga panjang. Kalau kita diberi umur pendek oleh Allah 60 sampai 70, itu pun kalau sampai. Kalau sampai kan belum tentu sampai Bu ya. Ada yang sampai, ada yang lebih, ada yang tidak sampai. Artinya kesempatan kita untuk beramal juga semakin sedikit. Tapi kesempatan kita untuk berdosa juga semakin sedikit. Maka ketika kita menyadari bahwa usia kita di dunia ini memang sangat terbatas, dan setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan yang kekal abadi, pilihannya cuma dua, yaitu surga atau neraka. Surga adalah kebahagiaan yang kekal abadi, neraka adalah kesengsaraan yang kekal abadi. Walaupun tidak semua orang yang masuk neraka pasti kekal, tidak. Karena orang yang beriman kepada Allah, ketika memang dia masuk neraka dulu, ya dia hanya diazab sesuai dengan kadar dosanya. Tapi ketika kita menyadari bahwa usia kita ini ada batasnya dan ada yang kita tuju, maka kita harus mempersiapkan diri dan memiliki rencana agar tujuan kita bisa tercapai, yaitu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan surga kenikmatannya kekal abadi. Allah ceritakan dalam Al-Qur'an sungguh luar biasa dengan bahasa yang kita kenal di dunia, tapi nyatanya nanti di sana tidak seperti yang kita bayangkan. Jadi kalau diceritakan dalam surga itu ada sungai yang mengalir, sungainya ya jangan kita bayangkan seperti sungai di dunia ya. Ada madu, ada khamr yang tidak memabukkan.
Lalu di sana tidak ada lagi yang tua, mudanya abadi. Disebutkan dalam riwayat semuanya berusia 33 tahun. Ya. Tidak ada yang buang air besar, tidak ada yang buang air kecil, tidak ada yang meludah, tidak ada yang buang ingus. Kalau ada makanan, semua yang mereka makan akan diserap habis oleh tubuh. Itu semuanya yang kita bayangkan berbeda dengan kenyataan di sana. Oleh karena itu, para ulama mengatakan lam yabqa fil akhirati minad dunya illa ismun. Di akhirat nanti tidak ada yang tersisa dari urusan dunia kecuali nama saja. Namanya mungkin sama, sungai, namanya apalagi kenikmatan-kenikmatan yang kita kenal, namanya madu, namanya susu, namanya khamar, namanya anggur, namanya buah-buahan yang Allah ceritakan semua di surga, itu namanya sama dengan nama dunia tapi nanti hakikatnya berbeda. Karena memang surga itu kaidahnya adalah ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah mata melihat, tidak pernah telinga mendengar, tidak pernah terbesit di dalam hati kita. Jadi apa yang kita bayangkan tentang surga, pasti surga bukan seperti itu. Tapi lebih indah, jauh lebih indah dari yang kita bayangkan. Maka ketika kita punya iman dan bercita-cita untuk bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, kita harus mempersiapkan diri, siapapun kita, baik laki maupun perempuan. Nah, bagi para perempuan, bagi para ibu-ibu, maka ada ciri-ciri perempuan-perempuan yang memang dirindukan oleh surga. Bahkan para malaikat nanti akan berkata, silahkan masuk surga lewat pintu manapun yang kau mau. Mungkin hadisnya sudah sering ibu dengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Jika seorang wanita salat 5 waktu. Wa shamat syahraha, dan juga puasa Ramadan. Wa ata'at zaujaha, dan juga taat kepada suaminya. Qila laha udkhulil jannata min ayyi babin syi'ti. Maka akan dikatakan kepada wanita itu, masuklah ke dalam surga melalui pintu manapun yang kamu mau. Ini hadis mungkin sering kita dengar, tapi terkadang prakteknya yang sulit. Idza shallatil mar'atu khamsaha, ketika seorang wanita salat 5 waktu. Khamsaha di sini disebut khamsaha, 5 waktu. Rasulullah tidak katakan kalau wanita salat tahajud, kalau wanita salat sunnah, cukup salat 5 waktu. Apalagi kalau ditambah dengan yang sunnah. Kenapa disebutkan jika wanita salat 5 waktu? Karena memang salat ini adalah ibadah yang paling agung dalam ajaran agama Islam. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Kalau salatnya baik, maka seluruh amalannya baik. Kalau salatnya buruk, maka seluruh amalannya akan menjadi buruk. Maka yang harus kita perhatikan, siapapun baik laki maupun perempuan, adalah salat 5 waktu. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Bagi laki-laki maka sunnahnya di masjid berjamaah. Bagi ibu-ibu maka sunnahnya di rumah, walaupun di masjid tidak dilarang. Tapi lebih baiknya di rumah. Tapi di rumah bukan berarti salatnya itu diakhirkan. Tapi salat yang terbaik adalah salat yang dilakukan di awal waktu. Salat dilakukan di awal waktu. Dan di zaman sekarang untuk sholat di awal waktu, apalagi yang di rumah, terkadang berat. Betul apa betul, Bu? Terkadang berat ya. Apalagi dengan adanya media sosial, dengan adanya HP, seringkali azan nggak kedengeran nih. Apalagi kalau di sini katanya masjidnya 370 hektar, cuma satu, Bu ya. Nggak tahu azan kedengeran apa enggak. Tapi maksudnya kita harus punya kedengeran ya. Alhamdulillah kalau kedengeran. Tapi maksud saya kita harus punya harus punya alarm begitu ya di dalam hati kita, kapan masuk waktu sholat.
Kapan masuk waktu sholat? Para ulama mengatakan sholat di awal waktu itu bukan pas azan langsung sholat, tapi ketika setelah azan ada jeda untuk kita bersiap melaksanakan sholat, yaitu bersuci, menutup aurat, membersihkan tempat untuk sholat, kurang lebih jaraknya antara 10 sampai 15 menit setelah azan. Maka disitulah kita mengerjakan sholat, mengerjakan sholat dengan baik, dengan khusyuk, dengan mengikhlaskan hati kita dan mengkhusyukkan hati kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini ketika Rasulullah mengatakan jika wanita salat 5 kali, bukan hanya sekedar salat, tapi salat yang menghadirkan khusyukan. Bukan hanya sekedar salat yang menggugurkan kewajiban. Karena kalau salat yang menggugurkan kewajiban, maka salatnya tidak akan berfungsi. Fungsi salat apa, Bu? Mencegah dari yang mungkar dan dari yang keji. Dari yang keji yang mungkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kapan itu bisa terjadi? Ketika seseorang salat dengan hati yang khusyuk, menghadirkan hatinya ketika ia salat. Kalau hanya sekedar menggugurkan kewajiban, maka salatnya itu tidak akan berfungsi. Dan juga salat ini merupakan pembeda antara seorang yang beriman dengan seorang yang tidak beriman. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Pembeda antara kita dengan orang yang tidak beriman adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Maka dia telah kafir. Walaupun para ulama berbeda pendapat. Kalau Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan dia kafir kalau sengaja tidak sholat. Kalau dalam mazhab Syafi'i dilihat, kalau tidak sholatnya karena mengingkari kewajibannya, maka dia kafir. Kalau tidak sholatnya karena malas, maka dia tidak kafir, tapi dia pelaku dosa besar. Dan dosa meninggalkan sholat secara sengaja itu lebih besar daripada dosa zina dan dosa riba. Jadi mungkin ada orang, saya nggak mau berzina tapi nggak sholat. Bro, dosa nggak sholat itu lebih besar daripada dosa zina. Jadi maka harus kita perhatikan begitu ya, agar kita jangan sampai meninggalkan sholat. Yang kedua, wasamat syahraha. Walaupun perempuan tentunya diperboleh atau tidak boleh sholat ketika haid dan juga nifas. Artinya memang ada masa-masa perempuan tidak sholat dan tidak harus diqadha kalau haid dan nifas. Nah, memang tidak ada syariat mengqadhanya. Yang kedua, wasamat syahraha, dan juga puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini juga merupakan ibadah yang sangat agung, yaitu ketika kita berpuasa untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, menahan lapar dan dahaga dan juga menahan nafsu dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari pada bulan Ramadan. Wasamat syahraha. Mungkin kita bertanya, kenapa sih tidak disebutkan di situ zakat, tidak disebutkan di situ haji, padahal rukun Islam kan ada zakat, ada haji, begitu Bu ya. Tapi kenapa dalam hadis itu tidak disebutkan? Hanya salat, puasa, taat sama suami. Kenapa tidak sebutkan zakat? Jawabannya karena tidak semua orang bisa berzakat. Zakat itu ibadah yang terkait dengan kemampuan. Kalau sholat, ya semua orang bisa sholat. Kalau puasa, ya umumnya bisa puasa, kecuali yang punya uzur. Tapi kalau zakat, tidak semua orang bisa berzakat. Begitu juga haji, tidak semua orang bisa berhaji. Lalu yang ketiga adalah menaati suaminya. Dan ini ibadah yang paling agung. Kalau sholat mungkin banyak yang bisa, yang puasa banyak yang bisa. Tapi menaati suami ini adalah ujian terberat bagi para wanita. Kata para ulama demikian. Ujian terberat bagi para wanita adalah menaati suami. Kalau ujian terberat bagi para laki-laki adalah menahan nafsu. Ujian terberat bagi perempuan adalah menaati suami. Kalau ujian terberat bagi laki-laki adalah menahan nafsu. Hadirin ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan dalam sebuah riwayat ada seorang wanita namanya Asma bintu Yazid bin As-Sakan.
Jadi wanita ini diutus oleh kaumnya, oleh kabilahnya untuk datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa sebuah pertanyaan. Dia datang menghadap ke Rasul dan bertanya, "Bi abi wa ummi anta ya Rasulullah, ana wafidatun minan nisa'i ilaik." Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya datang sebagai utusan dari kalangan perempuan kepadamu wahai Rasulullah. Innallaha ba'atsaka ilar rijali wan nisa'i kaffatan fa amanna bika. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah mengutusmu kepada laki-laki dan kepada perempuan secara keseluruhan. Wa amanna bika, dan kami telah beriman kepadamu. Wa inna ma'syaran nisa mahsuratun maqsuratun qawa'idu buyutakum wa maqda syahawatikum, dan sesungguhnya kami ini wahai Rasulullah para wanita ini terkurung di rumah, geraknya terbatas, dan kami duduk di rumah suami-suami kami, dan kami ini sebagai tempat melampiaskan syahwat suami kami, kata wanita ini. Wa hamilatu auladikum, dan kami ini yang hamil ya, yang mengandung anak-anak kalian wahai para laki-laki. Wa innakum ma'syarar rijal fuddiltum alaina bil juma'i wal jama'at. Adapun kalian wahai para laki-laki, kalian ini punya banyak kelebihan, kata perempuan ini. Jadi perempuan ini ceritanya ngadu Bu kepada Rasulullah. Kami ini para perempuan, kan engkau wahai Rasulullah diutus kepada seluruh manusia, baik kepada laki-laki kepada perempuan. Kami ini perempuan geraknya terbatas, duduk di rumah, habis itu mengandung anak-anak. Adapun kalian wahai para laki-laki banyak sekali kelebihannya. Apa saja? Yang pertama, kalian bisa sholat Jumat, dan kita tahu sholat Jumat pahalanya besar. Adapun kami para perempuan tidak wajib sholat Jumat. Yang kedua, wal jamaat, dan kalian wahai para laki-laki diperintahkan untuk sholat jemaah. Adapun perempuan sholatnya di rumah, dan pahala sholat jemaah besar. Kita tahu dalam hadis bahwa orang atau laki-laki yang berangkat sholat jemaah, maka ketika dia keluar rumah dalam keadaan bersuci dan berangkatnya karena Allah Subhanahu wa taala, setiap langkah kakinya dia mengangkatkan kaki itu akan mengangkat 1 derajat, dan setiap dia menurunkan kaki itu akan menghapus 1 dosa. Itu kan keutamaan yang sangat besar. Belum lagi setiap dia berangkat ke masjid, maka dia akan dibangunkan istana. Setiap dia pulang dari masjid, dia akan dibangunkan istana. Ini kelebihan juga bagi para laki-laki. Adapun perempuan di rumah. Jadi ceritanya sahabat ini ngadu kepada Rasulullah perbandingan antara laki-laki dan perempuan, tapi bukan perbandingan dunia Bu, tapi perbandingan akhirat, perbandingan pahala. Kita disuruh di rumah, laki-laki bisa sholat Jumat, pahalanya besar. Laki-laki bisa sholat jemaah, pahalanya besar sekali. Lalu wa'iyadatil marda, kalian laki-laki bisa mengunjungi orang yang sakit, dan mengunjungi orang yang sakit juga pahalanya besar. Wa syuhudil janaiz, dan kalian para laki-laki juga bisa mengikuti jenazah. Karena memang ada pendapat para ulama bahwa wanita itu ada yang mengatakan dilarang, ada yang mengatakan dimakruhkan begitu ya, untuk mengikuti jenazah. Khususnya adalah wanita-wanita yang masih muda. Karena takutnya akan menjadi fitnah ketika di kuburan. Harusnya di kuburan mengingat mati, tapi ketika ada wanita muda yang ikut, laki-laki malah menjadi melihat wanita, tidak ingat mati. Yaitu salah satu hikmah yang disebutkan oleh para ulama, kenapa wanita muda dianjurkan tidak ikut ke kuburan. Untuk ziarah kubur boleh, tapi untuk mengantar jenazah dianjurkan tidak ikut. Tapi untuk ziarah nantinya boleh. Tapi pas ngantar itu kan pas rame-rame, takutnya perhatian laki-laki yang tadinya ingin mengingat mati malah menjadi melihat wanita. Kalian bisa mengantar jenazah, adapun kami perempuan di rumah. Kata Asma binti Yazid ini.
Lalu wal haji ba'dal hajj, kalian bisa haji lagi, haji lagi, haji lagi. Adapun perempuan haji terkait dengan mahram. Ya kan? Terkait dengan mahram. Makanya kalau kita masuk ke Saudi kan ditanya mahramnya mana. Kebanyakan dari kita kalau hajinya nggak pakai mahram kan akhirnya sama travelnya itu yang bukan mahram dibuat seakan-akan menjadi mahram. Memang kalau dalam mazhab Syafi'i tidak mesti ada mahram, tapi dalam mazhab Hambali dan Saudi Arabia mazhabnya Hambali harus ada mahram. Kalau mazhab Syafi'i yang penting ada sekelompok orang yang bisa menjaganya, begitu ya. Kalau dia berangkat bersama sekelompok yang aman. Kalian wahai laki-laki bisa haji dan haji. Adapun kami terkait dengan mahram. Wa afdala min dzalika al-jihadu fi sabilillah. Dan yang lebih afdal lagi kalian wahai laki-laki bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kami perempuan ya di rumah. Ketika kalian pergi berjihad, kami perempuan di rumah. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berjihad pada saat itu juga menawarkan kepada para sahabat-sahabat wanita antara 10 sampai 20 orang untuk berangkat berjihad untuk mengurus orang-orang yang terluka atau menyiapkan makanan dan lain-lain. Tapi tidak semuanya. Adapun laki-laki kan diperintahkan Rasulullah pada saat itu untuk berangkat semuanya. Kalau wanita tidak, di rumah. Wa innar rajula idza kharaja hajjan aw mu'tamiran aw mujahidan hafizna lakum amwalakum. Laki-laki kalau keluar berhaji, keluar umrah, keluar jihad, kami yang menjaga harta kalian, kata wanita ini. Ini masih lanjutan ngadunya nih, Bu. Ngadunya panjang nih, Asma binti Yazid. Wa ghazalna athwabakum, dan kami yang merapihkan pakaian-pakaian kalian. Wa rabbaina lakum auladakum, dan kami yang menjaga anak-anak kalian di rumah. Laki-laki keluar rumah, perempuan di rumah. Dalam riwayat yang lain, dan kalian laki-laki diperintahkan untuk mencari nafkah, dan mencari nafkah pahalanya besar. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa seseorang laki-laki yang keluar untuk mencari nafkah, untuk menjaga dirinya atau menjaga keluarganya atau menjaga orang tuanya, sehingga dirinya, keluarganya, orang tuanya tidak perlu minta-minta kepada orang lain, maka dia seperti orang yang berjihad. Ada seorang laki-laki tubuhnya kuat, Bu, tubuhnya kekar, lalu dia pergi kerja, dicibir sama sahabat yang lain, itu laki-laki kekar tubuhnya kok pergi kerja, kenapa enggak dia pergi berjihad? Kata Rasulullah, sesungguhnya laki-laki itu kalau dia kerja untuk menjaga dirinya, sehingga dirinya dia tidak perlu menghinakan dirinya di depan orang lain, atau menjaga istrinya dan anaknya sehingga istri dan anaknya tidak perlu menghinakan diri mereka di depan orang lain, atau menjaga orang tuanya, maka dia statusnya seperti sedang berjihad fi sabilillah. Ini kan keutamaan luar biasa. Kalian, kata perempuan ini melanjutkan curhatnya kepada Rasulullah, kalian wahai laki-laki diperintahkan untuk mencari nafkah, pahalanya besar. Sedangkan kami perempuan di rumah. Jadi kata perempuan ini, kalian banyak sekali laki-laki pahalanya, kesempatan untuk meraih pahala besar. Maka perempuan ini melanjutkan, afama nusyarikukum fil ajri fi hadzal ajri wal khairi, tidakkah kami bisa mendapatkan pahala yang sama? Kata perempuan ini, kata Asma binti Yazid, tidakkah kami bisa mendapatkan pahala yang sama? Faltafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ashabihi biwajhihi kullihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajahnya kepada para sahabatnya, lalu berkata, hal sami'tum maqalata imra'atin qattu ahsana min musa'alatiha fi amri diniha min hadhihi? Tidakkah kalian pernah mendengar pertanyaan dari seorang wanita yang lebih baik daripada pertanyaan wanita ini? Jadi Rasulullah ternyata memuji pertanyaan wanita ini karena dia ternyata iri kepada laki-laki dalam masalah pahala. Maka para sahabat menjawab, la, kami tidak pernah mendengar wahai Rasulullah pertanyaan yang lebih baik daripada pertanyaan ini. Ma dhananna anna imra'atan tahtadi ila mithli hadza. Kami tidak mengira bahwa ada seorang wanita yang bisa menyampaikan pertanyaan seperti ini. Karena mungkin
biasanya kalau dibanding-bandingkan selalu membandingkan urusan dunia begitu ya, tapi ini wanita ini datang kok membandingkan urusan akhirat. Maka Nabi SAW mengatakan kepada perempuan ini, ayyatuhal mar'ah, ifhami ayyatuhal mar'ah, ketahuilah, fahamilah wahai perempuan, wa a'limi man khalfaki minan nisa, dan kabarkanlah kepada para perempuan yang ada di belakangmu, maksudnya kaummu yang ada di kampungmu, anna husna taba'ulil mar'ati li zawjiha, bahwa perilaku yang baik dari seorang wanita kepada suaminya, wa talabiha mardatihi, dan juga ketika dia mencari ridha suami, wattiba'iha muwafaqatahu, dan ketika dia mengiyakan suaminya, maka itu sudah sama dengan semua pahala yang dilakukan oleh laki-laki. Jadi ketika ibu di rumah, ibu di rumah atau wanita di rumah, dia berusaha menaati suaminya dan suaminya di luar berjuang mencari nafkah, maka istri juga mendapatkan pahala yang sama. Ibu di rumah, suaminya pergi ke masjid untuk sholat jamaah, istrinya juga mendapatkan pahala yang sama. Istrinya di rumah, suaminya keluar misalkan berjihad seperti di Palestina, maka istrinya juga bisa mendapatkan pahala yang sama. Istrinya di rumah lalu suaminya keluar untuk haji, untuk umrah, maka istrinya juga bisa mendapatkan pahala yang sama. Syaratnya cuma satu, yaitu taat kepada suaminya. Ketika dia menaati suaminya, maka semua amal ibadah yang dikerjakan suaminya, istrinya juga mendapatkan pahala yang sama. Maka benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang wanita sudah sholat 5 waktu, lalu puasa Ramadan, lalu dia taat kepada suaminya, maka malaikat akan berkata, masuklah ke dalam surga dari pintu yang engkau kehendaki. Kenapa? Karena semua amalan soleh yang dikerjakan oleh suaminya, istrinya ternyata juga dapat pahala yang sama. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya dan juga Al-Imam Al-Baihaqi, dan para ulama mengatakan hadis ini hasan. Artinya hadis ini bisa bisa dijadikan dalil. Hadirin yang dimuliakan Allah, ibu-ibu yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis memberi contoh wanita-wanita yang dijamin oleh beliau masuk surga. Bahkan bukan hanya dijamin masuk surga, tapi dikatakan sebagai pemimpinnya para wanita di surga. Rasulullah mengatakan ada 4 pemimpin wanita di surga. Yang pertama adalah Khadijah bintu Khuwailid, yaitu istri beliau sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua adalah Asiyah bintu Milhan, yaitu istrinya Fir'aun. Yang ketiga siapa, Bu? Maryam bintu Imran. Maryam bintu Imran, Maryam anaknya Imran. Dan yang terakhir, yang keempat adalah Fatimah, anak beliau sendiri, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa 4 wanita ini bisa menjadi pemimpin wanita ahli surga? Karena 4-empatnya memiliki kelebihan. Yang pertama Khadijah. Khadijah adalah wanita atau istri yang sangat taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan bahwa beliau sudah tahu Rasulullah itu lapar atau tidak lapar hanya dari raut mukanya. Maka ketika Khadijah melihat raut muka Rasulullah sepertinya lapar, maka beliau menyiapkan makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karena saking baiknya Khadijah kepada Rasulullah, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dan mengatakan, sampaikan salamku kepada Khadijah dan kabarkan bahwa ia akan masuk ke dalam surga. Allah akan menyiapkan surga yang tenang dan tidak ada kebisingan di surga itu. Disebutkan kenapa balasannya surga yang tenang dan tidak ada kebisingan?
karena memang Khadijah tidak pernah mendebat suaminya, begitu ya, membuat bising suaminya. Maka ini karena ceramahnya buat ibu-ibu ya. Kalau ceramahnya buat laki-laki beda lagi, Bu. Jangan lupa nanti buat laki-laki. Jangan semua. Jadi tentunya masing-masing punya tugas dan punya peran ya dalam keluarga. Tapi yang disebutkan dalam hadis ini bahwa memang karena Khadijah sama sekali tidak pernah menentang suaminya, tidak pernah mengangkat suara kepada suaminya, bahkan yang sangat dipuji sifat beliau, beliau kalau mau minta kepada Rasulullah maka beliau malu untuk minta kepada suaminya. Tapi bukan artinya kita tidak boleh minta sama suami ya, karena memang suami adalah tulang punggungnya laki-laki. Memang kalau istri kalau nggak minta sama suami kan sama siapa lagi ya? Pasti mintanya sama suami. Iya betul. Tapi maksudnya ketika dia minta kepada suaminya, maka mintanya dengan rasa malu, dalam artian dia berpikir apakah ini akan memberatkan atau tidak memberatkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, di antara kisah yang diabadikan dalam Sahih Bukhari tentang sikap Khadijah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika Rasulullah mulai sering untuk bertahannuts ya, atau menyendiri di Gua Hira. Ketika beliau mulai suka menyendiri di Gua Hira, karena memang melihat masyarakat jahiliyah pada saat itu kehidupannya sudah begitu rusak, khususnya dalam masalah menyembah berhala dan juga kebiasaan mereka mabuk dan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah lainnya. Maka 3 tahun sebelum beliau diutus menjadi nabi, menjadi rasul, usia 37 kurang lebih, beliau mulai sering bolak-balik ya, ke Gua Hira, menginap beberapa malam, lalu turun lagi ke rumahnya Khadijah, mengambil bekal, lalu balik lagi ke Gua Hira untuk bertahannuts. Bertahannuts artinya beribadah. Rasulullah sudah tahu bahwa apa yang dilakukan oleh kaumnya, orang-orang jahiliyah ini merupakan kesalahan, tapi pada saat itu beliau belum tahu cara beribadah kepada Allah seperti apa, karena memang tidak ada ajaran Nabi Ibrahim pada saat itu yang tersisa. Makanya disebutkan wa wajadaka dhallan fahada dalam surat Ad-Duha, dan sesungguhnya Allah mendapatimu dalam keadaan dhal. Dhal itu artinya, kalau secara bahasa artinya tersesat, tapi maksudnya tidak tahu cara beribadah, sehingga Allah beri hidayah kepadamu sehingga engkau tahu cara beribadah. Maka Rasulullah bertahannuts di sana, bertahannuts yang memikirkan tentang Allah, memikirkan tentang makhluk Allah dan seterusnya. Sampai akhirnya datang malaikat Jibril ya, ketika beliau berusia 40 tahun. Ketika berusia 40 tahun. Lalu malaikat Jibril berkata, "Iqra." Dipeluk kan? Rasulullah dipeluk dengan sangat kuat. Rasulullah diperintahkan untuk membaca. Rasulullah mengatakan, "Ma ana biqari." Saya tidak bisa membaca. Maka Rasulullah dipeluk sampai sesak nafas. Lalu diperintahkan lagi untuk membaca. Rasulullah mengatakan, "Ma ana biqari." Saya tidak bisa membaca, sampai 3 kali. Sampai akhirnya malaikat Jibril mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq." Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itulah wahyu yang pertama kali turun. Maka Rasulullah pada saat itu dalam keadaan ketakutan turun ke rumahnya Khadijah, dan Rasulullah mengatakan, "Zammiluni, zammiluni." Selimuti aku, selimuti aku. Ini kalau di posisi kita mungkin tidak mudah, atau di posisi ibu-ibu ya. Ketika suaminya sudah berhari-hari tidak pulang, tentunya kan tidak ada kabar, karena zaman dulu belum ada HP kan. Karena Rasulullah bertahannuts berhari-hari di Gua Hira, lalu pulang dalam keadaan ketakutan menggigil.
Lalu Rasulullah perintahkan, wahai istriku selimuti aku, selimuti aku. Ini kalau kita di posisi ini belum tentu bisa langsung nyelimuti suaminya. Pastikan dia nanya dulu, ini ada apa bang, kan paling nggak seperti itu ya. Atau kemana aja udah 3 hari atau udah 1 pekan nggak pulang, tiba-tiba pulang ketakutan. Tapi ketika Rasulullah mendengar perintah, atau ketika Khadijah mendengar perintah Rasulullah, selimuti aku, tanpa tawar menawar beliau langsung mengambilkan selimut dan menyelimuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Khadijah menunggu suaminya sampai tenang. Baru setelah tenang Rasulullah yang menceritakan sendiri apa yang beliau alami di Gua Hira. Sampai akhirnya nanti beliau ajak Rasulullah suaminya untuk menemui Waraqah bin Naufal, yaitu sepupu beliau sendiri, dan nanti Waraqah bin Naufal mengabarkan bahwa apa yang dialami oleh Rasulullah adalah yang pernah dialami oleh Nabi Musa, yaitu turunnya Jibril dan menyampaikan wahyu. Dan juga ini salah satu contoh ya, contoh bagaimana baktinya Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwa Khadijah dulunya adalah saudagar yang kaya raya. Bahkan Rasulullah itu kan kerja sama Khadijah awalnya, membawa barang dagangan begitu ya. Diutuslah Maisarah untuk melihat bagaimana Rasulullah bermuamalah atau bermuamalah dengan harta yang dititipkan oleh Khadijah. Maisarah adalah seorang budak. Maisarah itu nama laki, Bu ya. Jadi Maisarah itu bukan perempuan ya. Maisarah itu laki. Maka Maisarah menceritakan bagaimana amanahnya Rasulullah terhadap harta Khadijah. Semua dihitung, tidak ada yang jujur, sangat jujur. Maka pada saat itu Khadijah tertarik ingin menikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya sudah banyak laki-laki yang datang kepada Khadijah. Karena memang Khadijah janda kaya begitu ya. Janda cantik kaya. Disebutkan di antara wanita yang paling cantik di Mekah pada saat itu. Dan juga kaya. Sudah banyak yang datang melamar Khadijah, tapi Khadijah masih belum cocok. Sampai akhirnya beliau sendiri yang jatuh cinta kepada Rasulullah dan menikah dengan Rasulullah. Setelah menikah dengan Rasulullah, kehidupan beliau berubah 180 derajat. Semua yang beliau miliki beliau hibahkan kepada suaminya untuk digunakan oleh suaminya berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi, menjadi rasul, maka beliau tidak lagi bekerja, Bu. Nabi tidak lagi berdagang. Jadi berdagangnya sudah selesai. Ketika beliau menjadi nabi, menjadi rasul, menikah dengan menjadi nabi, menjadi rasul, sudah selesai berdagangnya. Maka harta yang ada pada Khadijah itulah yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah. Sampai kehidupannya begitu begitu sengsara lah, sampai tidak tersisa apapun di rumahnya. Bajunya Khadijah pun sudah compang-camping, tapi beliau masih memiliki rasa malu untuk meminta kepada suaminya. Maka inilah yang menjadikan Khadijah begitu dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga menjadikan Khadijah sebagai salah satu pemimpin wanita yang ada di surga. Ini yang pertama, Khadijah. Yang kedua yaitu Maryam binti Imran, seorang wanita yang sangat salihah, yang kerjanya yang tidak pernah keluar rumah dan selalu menjaga dirinya dari pandangan laki-laki. Makanya salah satu ciri wanita yang dirindukan oleh surga adalah wanita yang menjaga auratnya. Wanita yang menjaga auratnya dan wanita yang menjaga agar tidak dipandang oleh laki-laki lain. Dia ingin selalu dipandang oleh suaminya, tapi tidak ingin dipandang oleh laki-laki lain. Kalau sekarang kan normanya sudah bergeser, Bu. Jadi kalau mau keluar rumah dia ingin dipandang cantik oleh orang di luar ya. Makanya kalau istri kita dandan sekarang kan pasti yang kita bayangin mau kemana, Neng? Ya, harusnya dandan itu kan buat di rumah gitu ya. Tapi sekarang kebalik, kalau mau keluar itulah baru dia dandan. Kalau di rumah tidak dandan. Padahal kebalik ya, harusnya dandannya di rumah untuk suami agar
ya menyenangkan suaminya sehingga suaminya bisa menjaga matanya. Maryam binti Imran ini dia berusaha selalu menjaga dirinya tidak keluar rumah dan kerjanya hanya beribadah kepada Allah. Hanya beribadah kepada Allah. Ada dia punya mihrab di sana. Saking solehnya Allah menurunkan rizki ya. Allah menurunkan makanan untuk Maryam di mihrab tersebut. Sampai ketika Zakaria datang ke mihrabnya Maryam binti Imran, Zakaria, Nabi Zakaria selaku pamannya dari Maryam binti Imran bertanya, ini buah-buahan dari mana? Karena buah-buahan ini tidak ada di Palestina, karena mereka tinggal di Palestina pada saat itu. Anna laki hadza, disebutkan dalam Al-Quran. Maka Maryam mengatakan, qalat huwa min indillah, dia ini dari Allah. Jadi Allah yang turunkan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seorang wanita menjaga auratnya? Disebutkan dalam sebuah hadis. Jadi kita tahu bahwa menjaga aurat menutup aurat. Tapi ternyata ada wanita-wanita yang disebutkan dalam hadis dia menutup aurat, tapi kata Rasulullah terancam masuk neraka. Dia menutup auratnya tapi terancam masuk neraka. Bagaimana hadisnya? Kata Rasulullah, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, kata Rasulullah. Siapa yang pertama? Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar, yaitu satu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi, dengannya ia memukuli orang. Ini perumpamaan bagi orang-orang yang zalim. Ini yang pertama. Yang masuk neraka adalah orang-orang yang zalim, yang punya cambuk, dia menzalimi orang dengan cambuknya. Yang kedua adalah wanisaun kasiyatun ariyatun mumilat, yaitu wanita-wanita yang berpakaian tapi seperti telanjang. Dia berpakaian, dia menutup aurat, tapi pakaiannya melekuk tubuh. Kan sekarang banyak begitu Bu ya. Pakai jilbab iya, tapi pakaiannya melekuk tubuh. Atau pakai jilbabnya tanggung ya, masih kelihatan lehernya. Atau di atasnya pakai jilbab tapi di bawahnya roknya sebetis. Ya setengah-setengah lah, ngikutin mode yang ada zaman sekarang. Kasiyatun ariyat nih. Ru'usuhunna ka'asnibatil bukhtil ma'ilah. Rambut mereka seperti punuh unta yang miring. Kata Rasulullah, la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha. Mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Oleh karena itu, di antara ciri wanita yang salihah yang juga dirindukan oleh surga adalah wanita-wanita yang berusaha untuk menutup auratnya. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha untuk menutup aurat. Anak kita juga harus kita perintahkan untuk menutup aurat, khususnya anak wanita. Lalu cucu kita, kalau sudah ada cucu, kita juga perintahkan mereka untuk menutup aurat. Dan ini harus dibiasakan sejak kecil. Sejak kecil dibiasakan mereka untuk menutup aurat. Kalau kalau di Arab tradisinya ini bentuk bagaimana mereka menjaga pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Kalau tamunya laki-laki, maka yang perempuan enggak keluar. Kalau tamunya perempuan, maka yang laki-laki tidak keluar. Jadi dari kecil, walaupun mereka ada ada saudara yang laki-lakinya, dari kecil mereka enggak diperintahkan untuk keluar. Keluar hanya menemui saudara-saudari yang perempuan. Jadi terbiasa dari kecil punya kesadaran untuk menjaga diri dari laki-laki yang asing. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu berikutnya yang diceritakan dalam hadis ini, pemimpin wanita ahli surga. Tadi yang pertama siapa? Khadijah, yang kedua Maryam, yang ketiga adalah Asiyah. Asiyah bintu Milhan, istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun yang beriman. Ketika dia
dia menyembunyikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia melihat ada seorang wanita dan anaknya yang disiksa oleh Fir'aun, disuruh untuk mengaku bahwa Fir'aun adalah Tuhannya, tapi wanita ini tidak mau, anak-anaknya juga tidak mau. Akhirnya kan anaknya satu persatu kan dicemplungkan ke dalam minyak yang panas begitu ya, ke dalam bejana. Dicemplungkan anak yang paling kecilnya terlebih dahulu, supaya untuk menggoyahkan hati ibu, agar ibunya mau mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Karena biasanya ibu tidak tega sama anaknya. Dicemplungkan anak yang paling kecil, ternyata hati budak wanita ini atau hati wanita ini masih tegar. Dicemplungkanlah anaknya berikutnya, sampai akhirnya ia dicemplungkan. Maka istri Fir'aun yang melihat tidak tahan. Akhirnya dia mengaku kepada Fir'aun bahwa dia beriman kepada Tuhannya Musa. Beriman kepada Tuhannya Musa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Fir'aun memerintahkan pasukannya untuk menyiksa istrinya sendiri, menyiksa Asia. Setelah disiksa, dipaksa untuk mengakui bahwa Fir'aun adalah Tuhan, ia tetap tegar. Dan akhirnya ketika Asia sudah berada di ujung ajalnya begitu ya, dia merasa bahwa dirinya akan mati karena siksaan Fir'aun. Ia berdoa kepada Allah agar ditunjukkan rumah di surga. Maka Allah tunjukkan rumah di surga. Maka Asia pun tersenyum. Maka Fir'aun mengatakan, oh ini istri saya gila, sudah saya siksa tapi dia masih bisa tersenyum. Lalu dia perintahkan tentaranya untuk membunuh Asia. Akhirnya Asia pun meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara ciri-ciri perempuan yang dirindukan surga adalah perempuan yang menjaga imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia dipaksa untuk tidak beriman, dia tetap menjaga imannya kepada Allah. Kalau zaman sekarang mungkin kita tidak dipaksa untuk tidak beriman, tapi zaman sekarang ada namanya perang pemikiran gitu ya. Kita bukan dipaksa, tapi terkadang atau seringkali banyak wanita yang terpengaruh dengan pemikiran feminis, dengan pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Maka kita sebagai wanita yang beriman atau kita sebagai orang yang beriman tidak boleh terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran seperti itu, dan harus tetap mempertahankan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap meyakini bahwa apa yang Allah syariatkan itu semuanya rahmat buat hamba-hambanya, sehingga kita bisa meninggal dunia dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang terakhir Fatimah, kata Rasulullah. Fatimah juga diantara pemimpin wanita ahli surga, anak beliau sendiri. Kenapa? Karena beliaulah yang sejak kecil diantara orang-orang yang membela Rasulullah. Ketika Rasulullah masih di Mekah, belum hijrah, Rasulullah sholat di depan Ka'bah, maka sekelompok orang-orang Quraisy mengambil isi perut unta. Bukan hanya kotoran, tapi isi perut unta. Kalau di Arab dulu kan isi perut itu nggak dimakan, Bu. Baru belakangan ini aja dimakan. Isi perut dibuang. Jadi ya semua jeroan itu ketika ingin dikubur, mereka kubur, tapi tidak dikubur. Mereka bawa itu, mereka letakkan di atas pundaknya Rasulullah yang sedang sujud. Maka Fatimah pada satu anak Rasulullah melihat kejadian itu, beliaulah yang berani membela ayahnya. Pada saat itu Fatimah masih seorang anak atau wanita yang masih kecil ya. Tapi ia berani membela ayahnya di hadapan Abu Jahal dan juga orang-orang Quraisy yang lain. Sehingga dan sampai besar ia berbakti kepada ayahnya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ia juga termasuk wanita surga ya. Termasuk pemimpin wanita surga. Maka di antara ciri wanita yang dirindukan surga adalah wanita yang juga berbakti kepada orang tuanya. Jadi dalam Islam suami nomor satu, tapi orang tua tidak boleh dilupakan. Suami nomor satu setelah wanita menikah, maka baktinya pindah dari ayah dan ibunya
kepada suaminya, tetapi dia tidak boleh melupakan orang tuanya. Dan suami yang baik adalah suami yang membantu istrinya untuk ia tetap berbakti kepada orang tuanya. Dan istri yang baik adalah istri yang membantu suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya. Karena ketika kita berbakti kepada orang tua, maka anak kita juga akan berbakti kepada kita. Barru abaakum yaburrukum abnaukum. Berbaktilah kepada orang tua, niscaya anak kalian akan berbakti kepada kalian. Terakhir ibu-ibu, ini yang saya alami sendiri atau yang saya perhatikan. Jadi ini aslinya nasihat guru saya, kiai saya di pesantren. Tapi nasihat ini saya resapi dan saya perhatikan dan akhirnya saya alami sendiri. Kata kiai saya di pesantren, Umar nanti kalau punya istri, didik istrinya dengan baik dan jangan sampai istri Umar itu angkat suara di depan anak-anak. Kenapa? Karena ketika seorang istri mengangkat suara kepada suaminya di depan anak-anak, maka sesungguhnya ia telah mengajarkan anak-anaknya untuk durhaka. Jadi, dan saya melihat ibu saya sendiri nih. Saya melihat ibu saya anggap solehah sekali lah. Karena saya tidak pernah melihat sekalipun ibu saya berantem sama ayah saya. Tidak pernah sekalipun saya melihat. Saya dari kecil diajarin sama ibu saya, kalau abi pulang nanti copotin kaos kakinya, copotin sepatunya, habis itu letakkan di tempat sepatu. Habis itu nanti ibu saya buatkan air dan ya kehidupannya sangat bahagia lah. Itu yang saya lihat dari ibu saya. Maka alhamdulillah saya lihat anak-anak ibu saya juga berbakti kepada ibunya gitu, dan tidak ada yang berani mengangkat suara di depan ibunya. Tapi ada juga yang ada sebuah keluarga begitu ya, yang terbiasa berantem suami dan istri di depan anak-anaknya, bahkan di grup keluarga berantem dilihat oleh anak-anaknya, dan akhirnya anak-anaknya pun ya sama orang tuanya tidak sulit untuk berbakti, ya, tidak respect sama orang tuanya dan sulit untuk berbakti. Ketika ibunya ngomong, maka anaknya mudah sekali membantah. Ketika ayahnya ngomong, maka mudah sekali dia untuk membantah ayahnya, karena yang ia lihat dari orang tuanya contoh yang tidak baik. Makanya kita sebagai suami dan istri begitu ya, ketika suami emosi kepada istrinya, maka jangan sampai suami membentak istrinya di depan anak. Atau sebaliknya, ketika istri emosi sama suaminya, maka jangan sampai membentak suaminya, menghardik suaminya, mendebat suaminya di depan anak. Masuklah ke dalam kamar, selesaikan urusan di dalam kamar, keluar temui anak-anak dalam keadaan senyum dan bahagia. Karena itu sangat-sangat berpengaruh ya kepada anak dan kepada bakti mereka nanti kepada orang tuanya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang dirindukan surga, dan bisa bukan hanya dirindukan tapi juga bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk salat 5 waktu, puasa, dan juga taat kepada suami. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan, saya kembalikan ke Ibu kalau ada pertanyaan.